Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Siska Sunarti dari kelompok perempuan dewasa peduli perempuan dan anak Kabupaten Blitar. Dalam rangka Hari Kartini, saya akan sharing beberapa statement tentang Kartini hari ini. Kartini hari ini menurut saya lebih beruntung daripada Kartini pada masanya. Saat ini Kartini lebih bebas untuk melakukan hal-hal yang diinginkannya, untuk mendapatkan hak-haknya secara penuh dan utuh. Yang kedua, ada pertanyaan, apa kondisi saat ini mendukung perempuan untuk bebas memilih apa yang diinginkannya? Tentu saja saat ini kondisinya sebenarnya sangat mendukung jika dibandingkan dengan pada masa Kartini tempo dulu. Kartini pada masanya, perempuan bebas memilih apapun yang diinginkannya. Tetapi jangan lupa, masih banyak lagi perempuan-perempuan di luar sana yang sama sekali tidak bisa memilih, yang mereka harus ikut aturan yang berlaku, baik adat istiadat, aturan suatu daerah, atau bahkan lebih kecil, lebih sempit aturan di keluarga. Apapun yang mereka inginkan, apapun yang harus mereka perjuangkan itu terbentur oleh aturan-aturan atau bisa disebut adalah kekerasan terhadap perempuan yang sebenarnya terselubung. Perempuan tidak menyadari bahwa itu adalah kekerasan. Yang ketiga, ada pertanyaan, apakah kondisi saat ini juga mendukung perempuan untuk mendapatkan haknya seperti pendidikan, kesehatan, berpendapat, dan lain-lain. Kondisi saat ini lagi-lagi mendukung sebenarnya untuk perempuan mendapatkan hak-haknya. Lagi-lagi perempuan mendapatkan haknya harus dengan keberanian. Jika perempuan menyerah pada keadaan, jika perempuan itu tidak berjuang untuk mendapatkannya sendiri, dari dirinya sendiri punya kekuatan untuk mendapatkannya, maka akan terbelenggu oleh tirani bahkan yang lebih parah daripada pada masa Kartini. Jadi perempuan tidak menyadari bahwa dirinya sebenarnya sangat terkungkung, bahwa sebenarnya saat ini perempuan harus benar-benar tahu apa yang menjadi haknya, bahwa perempuan harus benar-benar tahu apa yang harus diperjuangkannya agar dia bisa mendapatkan haknya, baik pendidikan, baik mengeluarkan pendapat, baik secara ekonomi, budaya, dan lain-lain. Contoh kecil, ketika perempuan harus mengeluarkan pendapat atau hak perempuan dalam berpendapat, itu ada aturan bahkan di negara ini, sebuah persidangan atau permusyawaratan itu harus dihadiri oleh 30% dari kaum perempuan. Aturannya saja ini sudah mendiskriminasi pihak perempuan. Kenapa 30%? Kenapa tidak 50%? Bukankah kita perempuan punya hak yang sama di dalam bersuara? 50% laki-laki dan 50% perempuan. Kenapa tidak begitu? Kenapa harus 30%? Sedangkan yang 30% itu pun tidak dipenuhi dengan berbagai alasan. Dalam lingkup kecil, saya bahkan mengalami sendiri. 30% dari 30 orang. Berapa yang dihadirkan di situ? Tidak ada 5 orang. Yang harusnya 30% dari 30 orang itu 10 orang yang bisa bersuara, ternyata hanya 5. 5 pun yang bisa bersuara hanya
dua atau satu? Apakah suara kami didengar jika hanya satu orang yang bersuara, sementara yang menentang 30 sekian, 20 sekian orang? Nah, inilah yang kenyataan yang terjadi. Teorinya kita merdeka sebagai perempuan di Hari Kartini ini. Teorinya kita sebagai perempuan bebas di Hari Kartini. Tetapi prakteknya belum sama sekali. Terus semangat, jadilah perempuan yang merdeka. Akan kita perjuangkan terus hak-hak kita sebagai perempuan merdeka. Salam dari saya, Siska Sunarti, untuk perempuan se-Indonesia.